Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bukhari TV dimanapun Anda berada, salah satu isi dari Al-Quran adalah kisah-kisah yang penuh hikmah. Banyak sekali kisah yang diceritakan dalam Al-Quran. Bahkan sebagian ulama sampai mengumpulkan kisah-kisah tersebut menjadi sebuah buku. Kisah juga dapat menjadi salah satu metode pembelajaran yang mengasyikkan. Dalam video kali ini, kita akan menceritakan salah satu kisah yang diangkat dalam Al-Quran dengan judul "Mengakui Kesalahan Adalah Awal Kesuksesan". Kisah ini diceritakan dalam Al-Quran surah Al-Qalam ayat 17-33. Diriwayatkan beberapa tahun setelah zaman Nabi Isa alaihissalam, ada saudagar kaya muslim dari Bani Sakif yang memiliki sebidang tanah yang luas berisi pohon kurma dan tumbuhan lainnya di dekat Syan'a. Sekarang ibu kota politik di Yaman. Dia selalu memisahkan sebagian besar hasil panennya untuk diberikan kepada fakir miskin. Oleh karena itu, dia sangat dikenal sebagai orang yang dermawan di daerah tersebut. Ketika ia meninggal, hartanya diambil alih oleh ahli warisnya. Namun, anak-anaknya tidak meneruskan kebiasaan baik dari ayahnya yang selalu bersedekah. Mereka malah berkata, keluarga kita itu banyak, sedangkan harta yang kita punya hanya sedikit. Gak mungkinlah kita ngasih ke orang miskin seperti yang dilakukan oleh ayah. Ketika jadwal panen sudah datang, mereka pun membuat rencana agar warga tidak mengetahui bahwa mereka akan menuai hasil perkebunannya. Rencana mereka adalah memanen hasil kebunnya sebelum sang fajar menyingsing. Biasanya ayah mereka memetik sebagiannya saja untuk sesuai kebutuhan. Selebihnya ia biarkan warga sekitar untuk memetiknya. Namun yang dilakukan anaknya adalah menghabiskan semua hasil panennya untuk dikonsumsi sendiri. Sebelum waktu yang direncanakan tiba, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan api yang membakar kebun mereka tanpa mereka sadari. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan api tersebut ketika mereka tertidur pulas. Api itu pun membakar habis kebun yang sudah masuk masa panen tersebut. Kebun mereka pun seperti langit malam yang gelap karena hangus terbakar. Waktu yang ditunggu pun tiba. Mereka saling bahu-membahu untuk mengambil hasil panen yang sudah direncanakan itu tanpa menyisihkan untuk orang miskin. Dalam benak mereka hanya menuai hasil panen untuk dinikmati sendiri. Keyakinan itu sangat kuat tertancap dalam pikiran mereka. Mereka pun pergi ke kebun dengan sembunyi-sembunyi dan berusaha sebisa mungkin untuk tidak membuat kegaduhan agar warga tidak mengetahui bahwa mereka sedang menuai hasil panen. Ketika telah sampai di kebun, mereka hanya melihat ladang gosong yang tidak dapat diambil manfaat sedikit pun. Namun mereka masih beranggapan bahwa itu bukanlah kebun mereka. Akhirnya mereka berkeliling lagi sambil mengingat jalan yang biasa mereka lewati. Setelah beberapa kali mereka berputar, akhirnya mereka sadar bahwa ladang gosong itulah kebun mereka. Dari sana mereka mengakui kesalahan mereka yang terlalu percaya diri akan menuai hasil tanpa menyerahkan kepada Allah dan tidak mau berbagi terhadap sesama. Salah satu dari mereka yang sama sekali tidak tertarik dengan rencana itu berkata, "Sekarang lebih baik kita taubat kepada Allah karena kita sudah berniat buruk untuk tidak berbagi kepada sesama." Mereka pun serentak berkata, "Maha suci Allah dari apa yang telah kita niatkan. Sesungguhnya kami telah berbuat zalim terhadap diri sendiri dan sesama." Dari sana terjadilah saling tuduh tentang siapa yang memiliki ide buruk tersebut. Yang satu bilang, "Kamu sih yang punya ide konyol seperti ini." Yang lain berkata, "Kamu juga yang nakut-nakutin miskin kalau ngasih ke orang lain." Saudara lain berkata, "Ya, kamu juga mancing-mancing buat ngumpul-ngumpul harta." Mereka pun sangat menyesal atas perbuatannya tersebut. Bahkan sambil merasa bahwa perbuatannya itu sudah melampaui batas dan tidak akan mengulanginya lagi. Namun meskipun seperti itu, mereka tetap berharap kepada Allah agar diberikan penggantinya yang lebih baik. Selain itu, mereka juga bertekad untuk mengikuti jejak ayahnya
yang selalu menyisihkan sebagian besar hartanya untuk sesama. Akhirnya pada malam hari itu juga Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril untuk merubah ladang gosong milik mereka dengan kebun rimbun dari negeri Syria. Mereka pun membagikan kepada rakyat miskin sebagaimana yang dilakukan oleh ayahnya. Sahabat Bukhari TV dimanapun Anda berada, itulah salah satu kisah yang secara jelas diceritakan dalam Al-Quran untuk kita ambil pelajaran. Sahabat Bukhari TV, kita harus selalu ingat bahwa di sebagian harta kita ada hak untuk saudara kita. Jangan lupa untuk memberikannya kepada mereka. Harta kita adalah apa yang kita pakai. Selebihnya adalah hak orang lain yang belum terdistribusikan. Jika kita tidak memberikannya kepada mereka, berarti kita telah berbuat zalim terhadap mereka. Cerita itu juga mengajarkan kepada kita agar tidak merasa diri paling benar. Setiap kita pasti ada kekurangan dan kesalahan. Ketika kita melakukan kesalahan, segeralah untuk meminta maaf dan bertaubat kepada Allah, juga berjanji untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang senantiasa beristighfar, Allah akan memberikan kepadanya solusi dari segala permasalahannya, kebahagiaan dari setiap kesedihan, dan rezeki dari arah yang tidak disangka. Hadis riwayat Abu Daud dari jalur Ibnu Abbas. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.